Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zuri Ayawani, nomor absen 4 dari kelas 10 AKL 1. Dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas video PPKN saya, yaitu video kompilasi tentang kesadaran dan ketaatan. Yang pertama ada contoh video yang menaati kesadaran dan ketaatan hukum di keluarga. Orang tua pasti ingin mempunyai anak yang berkata jujur dalam hal apapun. Oleh sebab itu, jadilah teladan dulu dengan menunjukkan ke anak perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena si kecil pasti akan meniru sikap orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Serta jangan lupa mengajarkan anak cara menyelesaikan masalah tanpa perlu berbohong. Tidak mentaati kesadaran dan ketaatan hukum di keluarga. Di video tersebut ada seorang anak yang dipanggil ibunya, dan ibunya memerintahkan anaknya untuk memasakkan nasi untuk bapaknya. Tetapi anak tersebut dibantah perintah orang tuanya itu. Seperti yang kita ketahui, perilaku tersebut adalah perilaku buruk yang tidak seharusnya dilakukan anak tersebut. Berikut adalah contoh sanksi-sanksinya. Yang kedua yaitu mentaati kesadaran dan ketaatan hukum di sekolah. Contohnya seperti menggunakan seragam sekolah secara lengkap dan rapi. Selanjutnya ada yang tidak mentaati kesadaran dan ketaatan hukum di sekolah. Siswa merokok di lingkungan sekolah merupakan perilaku tidak mentaati kesadaran dan ketaatan hukum di sekolah. Dan berikut adalah sanksi-sanksinya. Yang ketiga yaitu perilaku yang mentaati kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat. Ikut melaksanakan gotong royong membersihkan sekitar. Manfaat gotong royong tersebut diantaranya seperti menjaga kebersihan, mempererat hubungan antar warga, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan itu sangat penting bagi lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu perilaku yang tidak mentaati kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat. Dampak buruk dari membuang sampah sembarangan yaitu 1. Kerusakan lingkungan. Sampah yang berserakan dapat mencemari tanah, air, dan udara, mengganggu ekosistem alami. 2. Penyumbatan saluran air. Sampah yang dibuang di sungai atau saluran air menyebabkan banjir saat hujan karena aliran air terhambat. 3. Menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan tikus yang dapat menyebarkan penyakit. 4. Mengurangi keindahan lingkungan. Sampah yang berserakan menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang dan mengurangi kenyamanan masyarakat. Mengapa perilaku ini melanggar hukum? Banyak daerah telah menetapkan peraturan tentang pengelolaan sampah, termasuk larangan membuang sampah sembarangan. Berikut adalah contoh sanksi-sanksi yang biasanya diterapkan. Yang keempat yaitu mentaati kesadaran dan ketaatan hukum bernegara. Dua orang itu hendak membayar pajak. Mengapa kita harus membayar pajak? Karena membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya. Jenis pajak yang umum dibayar yaitu 1. Pajak penghasilan atau PPh, pajak atas pendapatan individu atau badan usaha. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan pada barang dan jasa. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. 4. Bea materai, pajak atas dokumen tertentu. Manfaat membayar pajak yaitu mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, menyediakan layanan publik seperti pendidikan gratis, subsidi kesehatan, dan bantuan sosial,
menjamin stabilitas negara melalui pendanaan berbagai sektor penting. Konsekuensi tidak membayar pajak yaitu 1. Denda atau bunga, dikarenakan tambahan biaya karena keterlambatan pembayaran. 2. Penyitaan aset. Dalam kasus tertentu, aset bisa disita oleh pihak berwenang. 3. Sanksi hukum. Pelanggaran berat dapat berujung pada tuntutan pidana. Membayar pajak adalah wujud partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak mentaati kesadaran dan ketaatan hukum bernegara. Golput atau golongan putih adalah istilah yang merujuk pada tindakan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, baik itu dengan sengaja tidak hadir di tempat pemungutan suara atau TPS maupun hadir tetapi tidak memberikan suara yang sah. Adapun alasan golput yaitu 1. Ketidakpercayaan pada kandidat atau sistem. Pemilih merasa tidak ada kandidat atau partai yang layak dipilih. 2. Protes politik. Golput dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah atau sistem pemilu. 3. Kurangnya informasi. Pemilih tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang proses atau pentingnya pemilu. 4. Kendala teknis. Misalnya pemilih tidak dapat hadir di TPS karena sakit, berada di luar daerah, atau kendala administratif. Dampak golput yaitu penurunan partisipasi demokrasi, kurangnya representasi suara rakyat, dan mengurangi pengaruh pemilih. Cara mengurangi golput yaitu 1. Pendidikan pemilih, memberikan informasi tentang pentingnya memilih dan proses pemilu. 2. Perbaikan sistem pemilu, memastikan pemilu berlangsung transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. 3. Meningkatkan kualitas kandidat. Partai politik perlu menghadirkan calon yang kompeten dan berintegritas. Golput adalah hak setiap individu, tetapi partisipasi dalam pemilu adalah salah satu cara penting untuk mendukung demokrasi dan memengaruhi masa depan negara.